Pemirsa, penyidik menemukan beberapa masalah di bus Trans Putra Fajar. Mengapa bus yang tidak memiliki izin angkutan dan status lulus uji berkala sudah kedaluarsa sejak 6 Desember 2023 masih dapat beroperasi hingga menyebabkan kecelakaan maut yang menelan 11 korban jiwa siswa SMK Lingga Kencana Depok. Sudah bergabung bersama kami investigator senior Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Ahmad Wildan, dan juga Ketua Bidang Angkutan Penumpang DPP Organda, Kurnia Lesani Adnan atau Pak Sani. Selamat malam Pak Ahmad Wildan dan Pak Sani. Selamat malam Mbak Sylvia, Pak Wildan. Pak Wildan, saya ke Anda dulu. Polisi akhirnya sudah menetapkan sopir Trans Putra Fajar menjadi tersangka. Apakah menurut Bapak keputusan ini sudah tepat? KNKT dalam hal ini tidak menanggapi ini tepat atau tidak tepat ya. Karena ini investigasi yang dilakukan oleh polisian dengan investigasi yang dilakukan KNKT itu beda ya. Dan regulasinya juga beda. Kalau kepolisian itu kan pro justisia. Sementara kalau KNKT, investigasinya adalah untuk mencari penyebab kecelakaan dan mencegah hal itu terulang kembali. Jadi ini memang ranahnya berbeda dan kami tidak mau turut campur terhadap apa yang telah dihasilkan oleh kepolisian. Oke, kalau begitu Pak Wildan, dalam kondisi bus yang sebetulnya sudah bermasalah sebelum kecelakaan, ini menurut keterangan polisi, apa sebetulnya yang mesti dilakukan sopir? Jadi gini, ketika bus itu mengalami malfunction, itu tidak serta-merta terjadi begitu saja. Itu selalu harus ada diawali. Oleh sebab itu kami beberapa kali menekankan agar pengemudi itu memahami apa yang disebut dengan mekanisme pre-trip inspection, pemeriksaan kendaraan sebelum beroperasi. Kalau itu dilakukan dengan baik dan benar, maka hal-hal yang terjadi merupakan malfunction kendaraan dapat terdeteksi lebih dini dan pengemudi bisa memutuskan untuk tidak berangkat atau tidak beroperasi. Ini yang sebaiknya mereka miliki. Jadi pengetahuan, pemahaman tentang sistem rem dan sebagainya. Nah, ini yang saat ini banyak tidak dimiliki oleh para pengemudi kita. Jadi ini yang kami dorong pada para stakeholder, Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, Jasara Harja dan sebagainya, termasuk Organda. Ayo sama-sama kita berikan knowledge, pengetahuan yang cukup kepada para pengemudi tentang hal-hal ini untuk memutus mata rantai terjadinya kecelakaan-kecelakaan seperti ini. Baik, oke. Pak Sani, tadi sudah disebut oleh Pak Wildan ya, mendorong berbagai pihak termasuk Organda untuk bisa memutus mata rantai dari kecelakaan yang modelnya seperti ini Pak. Ini kan selalu berulang. Menurut Pak Sani, apakah ini persoalan edukasi yang kurang, pengawasan yang kurang, atau bagaimana Pak Sani? Ya, seperti statement saya sebelum-sebelumnya. Ini kan semua ini terjadi seperti kir mati, surat-surat tidak comply, terus kondisi kendaraan yang juga tidak sesuai. Ini kan akibat dari pengawasan yang lemah dan tidak ada penegakan aturan yang jelas dan tegas. Nah, ini kami harap stakeholders lah sepakat seperti disampaikan Pak Wildan tadi. Ini kan stakeholders harus bersama-sama untuk menyelesaikan dan mencari solusi agar ini tidak berulang dan terjadi lagi. Jadi apa yang disampaikan Pak Wildan tadi, kami ada di DPP Organda sebatas dengan operator yang memiliki izin resmi yang bisa kami sentuh. Nah, ini kan kembali kalau kita lihat kecelakaan yang terjadi ini kan 80%, ya saya tolong diluruskan Pak Wildan kalau saya kurang tepat atau keliru. 80% ini kan terjadi oleh perusahaan-perusahaan atau pelaku. Saya tidak bilang pelaku, tapi saya tidak bilang ini perusahaan, tapi pelaku-pelaku usaha bus yang tidak sesuai dengan regulasi. Nah, ini tidak sampai tangan kami ke sana karena mereka sendiri kita tidak tahu siapa pemiliknya. Bukti nyatanya sampai hari ini kendaraan ini saja pemiliknya masih tunjukkan, ya kan? Nah, jadi kami sangat berharap ini menjadi satu presiden yang sangat buruk supaya kedepannya kita sama-sama perbaiki, bukan untuk kita saling salah lagi. Jadi apa yang menjadi domain pemerintah, apa yang menjadi domain kami asosiasi, agar ini semua selesai.
Nah, ini kan tidak luput dari peran pentingnya pemerintah yang di sini. Kami asosiasi tidak punya kewenangan untuk melakukan penindakan atau pengawasan yang langsung, apalagi di lapangan. Hanya Ya, sekedar dalam kapasitas mengayomi dan memberikan mengajak mereka untuk berpikir sebagai berpikir dan berlaku sebagai pengusaha transportasi yang sesuai regulasi. oke. Tadi saya Tapi mengutip kalau apa yang dari, disampaikan Pak Wildan, Mbak Sylvia. ya, Saya Pak Sani, sampaikan Pak Wildan. silakan Ya, dilanjutkan. product knowledge. Ya, product knowledge. Ini saya sangat, saya berani nyatakan masih banyak pemilik kendaraan atau pemilik perusahaan yang tidak sampai product knowledge-nya detail. Nah, ini juga PR. Kembali lagi, regulasi bagaimana orang untuk menjadi pelaku usaha transportasi tadi. Ya, Ya kan, oke. dengan perintah presiden dengan kemudahan-kemudahan dengan administratif itu tidak salah. Tapi ini akan terjadi terus-menerus apabila pengawasan dan penegakan aturan tidak jalan. Oke, baik. Ada persoalan regulasi, tapi Pak Sani, tadi seperti yang Anda katakan, sampai sekarang memang pemilik PO Bus Trans Putra Jakarta ini kan masih misteri karena sudah berkali-kali katanya berganti kepemilikan. Apakah dari Organda ini punya data, Pak? Sebetulnya ini milik siapa dan apakah anggota Organda PO-nya? Yang tercatat itu PT Jaya Guna HG-nya, Mbak. Kalau Jaya Guna HG, anggota yang bersangkutan anggota Organda di DPC Wonogiri, ya. Nah, setelah dilepas oleh Jaya Guna HG, ini yang kita tidak bisa deteksi. Karena sampai hari ini pun siapa pemilik ini kan belum jelas. Kami mencari informasi di lapangan, ya kalau sudah terjadi begini kan semua tiarap masuk ke dalam rawa-rawa kan. Jadi ya kami sendiri bukan kesulitan. Ini dengan secara langsung mereka langsung menghilang, tidak ada di permukaan. Nah, ini yang kami harapkan penegak hukum bisa mencari dari mana yang ada sudah teridentifikasi dari Wonogiri, terus lepas ke siapa dan segala macam itu, ini bisa diproses secara hukum juga untuk proses perubahan struktur bodi karoseri yang dilakukan. Nah, ini kan penting karena supaya ini tidak terjadi dan dianggap hal biasa. Kita kasihan kepada masyarakat kalau ini terjadi dan terjadi lagi, ya kami yang ada di industri ini yang juga dirugikan karena sampai hari ini kita sama-sama lihat orang masyarakat ngeblame ini industrinya yang salah, busnya yang Oke, salah. Sebenarnya kalau oke. kita lihat bus ini kan cuma alat, namun manusia yang dibalik bus ini selain pengemudinya. Jadi pengemudi sendiri juga mungkin mohon izin Pak Ahmad Wildan, ini kalau saya lihat, kalau saya deteksi dari informasi di lapangan kan seharusnya pengemudi ini kalau manajemennya benar kan dibilang udah stop, jangan beroperasi, nanti kita pikirkan ganti bla 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 supaya tidak terjadi hal Oke, yang sedemikian. baik. Nah, jadi Oke, Pak kita Sani, meminta gambar yang kami ketegasan tampilkan pemerintah. saat ini adalah foto ketika bus Putra Fajar ini masih awal ya, belum dimodifikasi. Ternyata Betul, kan diketahui betul. sudah dimodifikasi dari yang awalnya itu normal deck, kemudian berubah menjadi high deck. Apa sih Pak pengaruh perubahan modifikasi ini? Anda melihat ada kaitannya tidak terhadap kecelakaan bus Trans Putra Fajar ini? Ya, seperti yang tadi malam saya sudah sampaikan sedikit di Metro TV juga, bus ini ketinggiannya dirubah, Mbak Silvi. Dengan ketinggian yang dirubah, terus suspensinya yang tidak mumpuni dan siap, sehingga pada saat bus ini si pengemudinya membuang ke kanan, mungkin ada elevasi yang berbeda ya Pak Wildan ya di TKP. Saya tidak melihat langsung, tapi hanya melihat dari foto dan video yang saya lihat. Ini membuat body rolling bus ini menjadi tinggi sehingga dia terbanting ke kanan, terbalik sebelum nabrak tiang itu gelasar. Jadi kalau kita lihat dari foto fisik kendaraan ini sebelum menjadi Trans Putra Fajar dan setelah menjadi Trans Putra Fajar ini kan sangat berbeda signifikan. Jadi kalau secara awam, yang paling simpelnya Mbak Silvi, masyarakat awam melihat
dari spakbor dari atas spakbor ke dinding bawah dinding yang atas itu kan ada garis. Itu sendiri sudah jaraknya sudah kelihatan berbeda, sangat signifikan. Kalau saya lihat ketinggian ini naik sekitar 20-an senti. Nah, 20 senti dengan struktur bodi dan berat, berapa bobot yang tambah dan berapa momen yang timbul. Nah, ini kan yang tidak dipertimbangkan dan diperhitungkan oleh orang yang merubah. Ini yang sangat disayangkan, hanya mendahulukan model. Nah, ini sangat miris dan sekali lagi ini harus tidak boleh terjadi dan Baik. terulang. Makanya kami meminta pemerintah bisa ngetris dan mengecek juga menegaskan kepada seluruh yang katakanlah karoseri-karoseri yang suka yang membuat repair itu untuk tidak melakukan hal serupa lagi. Oke, baik. Oke, kita harus jeda terlebih dahulu, Bapak-Bapak. Nanti kami ingin ketahui dari Pak Wildan, selama ini kan KNKT selalu menyampaikan rekomendasi ya Pak kepada Kementerian Perhubungan setiap adanya kecelakaan, tapi nyatanya kecelakaan terus berulang dengan penyebab yang hampir sama. Apakah artinya rekomendasi tersebut tidak dijalankan? Kami akan mengulasnya pemirsa sesaat lagi. Kami lanjutkan kembali pemirsa dialog bersama dengan KNKT dan juga Organda. Pak Wildan, kembali ke Anda. Pak Wildan, meskipun investigasi dari KNKT masih berlangsung ya Pak, tapi apakah sudah bisa disampaikan sejauh ini fakta atau sekuens urutan peristiwa yang telah dikantongi KNKT terkait dengan kecelakaan bus di Subang ini apa Pak? Jadi kita sudah melakukan pengukuran geometrik jalan ya, tadi yang disampaikan Pak Sani. Kalau kita ukur dari titik berhenti pertama sampai ke titik jatuh, kita udah coba dengan menggunakan mobil Fortuner dari KNKT dengan gigi netral, maka tercapai kecepatan 60 km per jam. Sementara kami sudah mengukur titik lengkung di sana, jari-jarinya adalah sekitar 100 meter. Dengan jari-jari seperti itu, dengan menggunakan standar dari Kementerian PUPR, maka kecepatan di sana seharusnya 50 km per jam. Ketika kecepatan Fortuner tadi itu ada 60 km per jam, kita bisa bayangkan berarti bis itu kecepatannya bisa lebih tinggi dari Fortuner. Karena energi potensialnya kan lebih besar daripada Fortuner, lebih berat. Kemudian didukung lagi dengan tinggi kendaraan yang tidak proporsional, sehingga static stability faktornya terganggu, lebih rendah. Ini yang menyebabkan ketika kendaraan itu meluncur masuk tikungan, dia akan terpapar gaya sentrifugal terbanting dengan sangat keras. Ini yang menyebabkan diantaranya adalah peningkatan fatalitas, di samping juga terdapat bis itu tidak dilengkapi dengan sabuk keselamatan dan sebagainya. Kita melihat superstructure pada saat di bagian ini adalah sudah sedemikian parah deformasinya dan mencapai survival space. Sehingga di sini peningkatan fatalitasnya adalah dipengaruhi oleh perubahan bentuk dari bus ini. Sementara untuk penyebab terjadinya remblongnya ini kami masih dalami karena beberapa hal harus perlu kami validasi dan belum bisa kami sampaikan ke media, dan nanti pada saatnya kami akan melakukan media rilis setelah semuanya menjadi terang benderang, kurang lebih seperti itu. Oke, Pak Wildan, dalam kesempatan terpisah Bapak pernah menyampaikan kecelakaan pada bus pariwisata biasanya polanya itu selalu sama, remblong atau kendala teknis lainnya. Lalu kenapa Pak, sudah tahu polanya sama tapi tetap berulang? Nah ini, jadi hampir semua kecelakaan bis wisata yang diinvestigasi KNKT itu semuanya perusahaan yang ilegal, yang tidak berizin. Kami sulit menjangkau ke sana. Ini siapa nih, punya siapa? Demikian juga pemerintah. Setelah kami analisa lebih jauh, ini jumlahnya cukup banyak, kurang lebih sekitar 6.000-an kendaraan berplat kuning yang seolah-olah bis wisata dan berizin, padahal bukan. Nah, di sini kami ada dua hal yang kami sampaikan. Yang pertama kepada pemerintah, bagaimana pemerintah bisa mengendalikan, mengawasi kendaraan-kendaraan bis wisata ini yang pemiliknya tidak jelas, yang tidak berizin. Kemudian kita sampaikan juga kepada masyarakat, jangan terjebak dengan biaya ongkos murah. Pilihlah bis wisata yang jelas, yang legal,
yang udah jelas siapa pengemudinya, bagaimana manajemen keselamatannya dan sebagainya. Ini masyarakat harus bijak untuk memilih bis wisata yang tepat. Karena dari semua bis wisata yang diinvestigasi KNKT, semuanya adalah dikelola oleh orang-orang yang tidak jelas. Artinya ini siapa? Jadi kita juga susah masuk ke sananya itu. Oke, Pak Sani, pendapat Anda kalau misalnya ini dikelola kebanyakan bus-bus yang mengaku bus pariwisata kemudian mengalami kecelakaan itu ternyata tidak memiliki izin yang semestinya, mengada-ngada izin bus pariwisatanya itu, apakah memang sulit bagi pemerintah untuk mengetahui, mengidentifikasi dan mengawasinya? Tidak, pemerintah tidak ada yang sulit. Namanya pemerintah itu kan, ya kalau boleh saya katakan pemerintah itu kan Tuhannya kita di negara ini. Jadi kalau pemerintah mau itu tidak ada yang sulit. Itu titik nggak pakai koma. Hanya ini yang belum aware kalau menurut yang saya lihat. Jadi tidak bisa satu institusi, saya tegaskan ulang. Ini harus duduk sama-sama dan harus bersama. Kementerian Perhubungan di mana izin tidak dalam trek atau pariwisata, akap, ajab itu dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Jelas tercatat, ada terdata, ada akunnya, ada aplikasinya. Begitu juga AKDP, AJDP, bus perkotaan, itu ada di pemerintah daerah. Nah, sekarang ini kan karena masing-masing berjalan masing-masing, tidak berjalan bersama-sama. Ini yang tidak berjalan dan ini yang selama ini lemah. Kedua, masyarakat. Tadi Pak Wildan sudah mendahului menyampaikan dari saya. Mbak Sylvia dan masyarakat Indonesia tidak mengurangi rasa hormat kami. Bicara harga itu bukan masalah keuntungan, tapi untuk bermanajemen, untuk melakukan perawatan dan menjamin kenyamanan dan keselamatan dan pelayanan itu biaya, ada cost. Nah, ini yang membuat harga itu berbeda. Jadi kalau murah mahal ini kan saya tidak masuk dalam sisi bisnisnya. Artinya saya hanya menyampaikan kami untuk menjamin, untuk menghadirkan kenyamanan, keamanan, profesionalisme itu ada biaya. Ini yang tolong dipahami. Jadi ini juga semua jangan digebiauya, ditambah lagi dengan kejadian seperti ini, malah pemerintah daerah hari ini membuat keputusan-keputusan yang menurut saya malah aneh, bukan malah pikniknya yang dilarang. Harusnya kendaraannya yang dikendalikan. Siapa yang boleh, siapa yang layak dan tidak. Permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian Perhubungan pada saat melakukan razia, pada menemukan kendaraan yang tidak comply, apa yang harus dilakukan? Ya, putar balik atau mobil itu ditangkap. Problemnya kan penumpangnya. Nah, ini harus dicarikan solusi. Bagaimana supaya penumpangnya itu pelayanannya tetap berjalan, ya kan? Penumpangnya tidak terkendala, atau kencangkan sosialisasi. Sekali lagi saya ulang, tahun 2022 Kementerian Pariwisata, BPP Organda, Kementerian Perhubungan dan Kakor-Lantas sudah menandatangani fakta integritas. Jalankan itu, lakukan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum di jalan. Jadi bukan jangan jangan piknik atau travelingnya yang dilarang, tapi kendalikan kendaraan-kendaraan yang tidak berizin ini supaya tidak bisa berjalan. Nah, di daerah objek-objek wisata mulai tegas, mana-mana yang tidak berizin hadirkan aparat setempat. Apa solusinya? Pikirkan di tempat. Jadi jangan dilarang masyarakat berjalannya, tapi moda yang digunakan, alat yang digunakannya harus sesuai, bisa menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Dan tahu siapa pemilik kendaraan, manajemennya di mana, agar bisa mempertanggungjawabkan apa yang terjadi dan apa yang disampaikan kepada masyarakat. Terima kasih atas catatan-catatannya Pak Sani dan juga Pak Wildan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di program Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.